Halo sob, selamat hari ini. Dan kita bersama Anda lagi. Dan jangan lupa kita disupport oleh Let's Go Partner. Let's Go Partner. Nah, ini Let's Go Partner ini apa? Jadi dia adalah apa ya? Apa sih, Duk? Pokoknya dia kayak PH, Om. Oh, PH. PH bisa produksi musik, produksi video, live streaming, gitu. segala macam di situ. Jadi kalau teman-teman butuh support dari tim Let's Go Partner, itu enak banget. Kalau mau ngecek di mana? IG atau IG YouTube? ada. IG apa ya? Rekamin ya? Rekamin. IG-nya Rekamin. Nah, cek aja yang butuh-butuh untuk rekaman dan segala macam, video, vlog dan segala macam, Om ya. Ya, betul. Syuting-syutingan Betul. Let's Go Partner dan Rekamin. Nah, YouTube-nya ada, Om? Oh, belum ada. YouTube-nya diwakilin kita berdua nih, sementara ini. Tapi yang jelas itu mempermudah kerja karena bisa di mana aja, Om. Nah, iya, bisa mobile kemana aja ya, jadi nggak harus di satu tempat gitu kan. Betul. Dan sebelumnya udah ngobrol ya, Om ya. Ngobrol-ngobrol di channel YouTube YouTube-nya namanya Anda Lagi Podcast sama Om Anda Dito. lagi podcast ya? Ngobrol ngalor ngidul, tapi sekarang Om Dito yang akan mimpin untuk ngobrol apa, Om? Kita ngobrol soal, kok jadi merinding gue? Merinding beneran nih. Ngobrolin horor di Jimny Challenge 1 dan 2. Jalan 1 dan 2. Ya. Kita yang 1 dulu nih. Jadi horornya Jimny Challenge 1 itu bagaimana menurut Bapak Anda lagi? Jimny Challenge 1 itu sebenarnya tidak direncanakan kalau horornya. Emang ada direncanakan kita? Kayaknya nggak ada. Tempatnya doang kayaknya Tempatnya doang direncanakan. Horornya nongol sendiri kayaknya. Ya, jadi kalau di Jimny Challenge 1 itu tiba-tiba horor sebenarnya, Om. Karena mendadak horor karena kejadiannya waktu itu seharusnya kita setelah challenge air yang dibawa ditempel di belakang itu ya? mobil di hutan di daerah Banyuwangi, lupa nama hutannya apa. Iya, sampai sekarang kita jadi lupa loh nama hutannya apa. Setelah challenge itu kita harusnya mampir ke sebuah desa. Ya. Desa itu adalah kampungnya orang-orang yang pekerja perkebunan itu, Om. Pekerja perkebunan itu dan desa itu kebetulan jadi set filmnya Perempuan Tanah Jahanam. Katanya Perempuan seperti apa? itu. Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam itu horor ya? Horor ya? Film horor. Duk, kayak mati kameranya, Duk. Apa enggak? Coba cek dulu deh. Bentar. Nah, jadi kita rencananya mau ke situ, tapi memang posisinya kemalaman, Om. Karena waktu start di hutan itu kita juga udah kesorean. Enggak kemalaman kita, kesorean. Kesorean, karena kita apa ya? Perjalanannya panjang, terus sempat makan siang juga yang akhirnya ngaret. Kita juga nggak tahu ngaretnya kenapa. Yang jelas itu udah kesorean, akhirnya challenge tetap jalan sampai ke titik kita penghitungan air itu juga udah di tengah hutan. Ibarat kata tanggung mau balik tanggung, betul. Mau maju tanggung, ya udah akhirnya kita putusin buat maju untuk nyamperin ke desanya karena udah diinfo di desa itu kita udah disambut tuh, Om. Udah mau ada kopi, udah ada segala macam lah seremonial lah kecil-kecilannya. Kopi, gorengan segala macam. Ternyata pas di tengah perjalanan itu, Om, itu ingat betul saya tuh. Itu paling depan itu Chevrolet Trooper itu yang leader atau tour guide-nya lah berkata. Guide-nya. Yang udah survei sama saya juga waktu itu, Om. Belakangnya di Max isinya saya, Andi, pokoknya kru lah. Belakangnya talent, paling belakang Om Dito. Ya, betul, kan? Betul. Om Dito. Jalan-jalan tiba-tiba berhenti semua. Kenapa? Turun lah, Om tuh. Turun loh. Guide-nya balik ke mobil saya. Mukanya gini mukanya. Mas. Iya, itu yang panik loh. Mukanya panik. Gue sih sebetulnya masih santai waktu itu kan, masih santai gitu. Karena gue tahu ini daerah serem gitu kan. Tapi gue juga nggak expect juga tuh dia sampai dia bilang ke gue sih, Mas kita batalin karena jalannya dia hilang, nggak ketemu menurut dia tuh. Hilangnya itu, Om. Iya kan? Hilangnya itu yang bikin saya heran. Jadi di panik mukanya. Udah maghrib lagi. Udah lewat maghrib lah, udah pas maghrib udah. Iya pokoknya maghrib pas banget. Maghrib dia bilang mukanya panik gini. Om, kita nggak bisa lanjut. Loh, kenapa? Itu belum ada Om Dito tuh. Om Dito belum turun. Masih di belakang, kita masih di belakang. Saya turun tuh. Kenapa? Jalannya ketutup, Mas, kata dia gitu. Hah? Ketutup gimana? Iya, kita nggak bisa lewat. Pokoknya jalannya ketutup. Nah, dia bilang gitu juga ekspresinya itu loh yang, ya kan?
bukan dibuat-buat gitu kan, kalau Om jalannya nggak ketutup gitu. Tapi ini ekspresinya Beneran panik ya, Bang? beneran panik. Ya, gue juga waktu itu mau panik mau nggak, karena gue udah tahu duluan tempatnya memang tempat horor gitu kan. Tapi nggak expect juga dia bilang begitu sebenarnya kan. Dan harusnya ya nggak usah sepanik itu, makanya kita jadi ikutan panik gitu. Makanya kita nggak sampein ke talent. Makanya talent bertanya-tanya kan Om di situ. Iya. Ini kenapa aku berhenti, ini kenapa aku Kalau muter talent balik. kita kasih tahu mungkin udah Ngacir. Ngacir, kocar-kacir. Marinir juga puyeng itu waktu itu ngamaninnya. Udah tuh kasih tahu. Akhirnya saya ngontak Om Dito. Om, coba kesini dulu gitu. Ngobrolin. Terus Om Dito ngomong apa waktu itu? Pokoknya pas lagi meeting kita bertiga doang tuh sama ininya. Oh, sama guide-nya ya guide-nya. kan, tak bilangin ini mau diterusin apa enggak. Kalau mau diterusin kita bisa keluar pagi gitu kan, karena kita ya jalurnya memang berat. Terus di luar itu yang tidak kelihatan mata, kasat mata itu yang kan kita agak menghargai kearifan lokal ya, karena boleh di googling aja tuh yang hutan serem di Banyuwangi. Kita bukan ngada-ngada ya, karena memang tempat itu dibikin jadi tempat syuting sebuah film. Pasti ada alasan. Film horor pasti ada alasannya gitu, kenapa dibikin di situ gitu kan. Itu kan jadinya, aduh, ini gue sih merinding nih. Gue mohon maaf ya, ini karena tayangan 17 tahun ke atas kita boleh ngerokok ya. Asli ini merinding nih. Mohon maaf, gue pakai sendal karena habis off-road, jadi sepatu gue basah. Kalau diingat-ingat lagi tuh kejadian itu ya sebenarnya, kalau saya pribadi Om ya, takut juga sebenarnya. Takutnya bukan kenapa-napa, takutnya kalau ada yang panik, terjadi yang tidak gitu. Karena itu ya teman-teman kalau tahu Farhan, alam itu ngeri. Farhan udah mukanya udah takut banget Om di dalam mobil, karena Farhan itu timnya RHRC termasuk yang peka lah. Sama sensitif sama hal-hal begitu, jadi dia merasa betul. waktu yang di Bali mukanya udah berubah tuh. Mukanya udah berubah tuh. Ya, waktu yang di Bali juga dia begitu tuh, mukanya panik waktu yang di Taman Festival. Dan ya udah akhirnya kita mutusin putar balik ya Om ya. Muter balik dengan susah payah juga, jalannya sempit. Ya kan? Susah banget itu. Mau keluar aja lama banget gitu. Mungkin Jim nih gampang waktu itu muter baliknya, yang panjang-panjang kayak D-Max, Trooper. Mobil kita panjang-panjang semua. Yang bawa peralatan semua tuh. Dan itu sampai di hotel, Om Wobi konfirmasi ulang loh. Oh iya? Iya. Kenapa lagi dia? Om tadi kenapa balik? Gue nggak jelasin secara detail. Gue nggak jelasin. Kalau gue jelasin, mereka pasti akan stop syuting. Karena kita kan berhubungan dengan hutan-hutan semua, ya kan? Benar. Next challenge-nya juga sama di hutan. Oh iya ya, masih langsung ke Malang kan kita, hutan juga kan gitu. Itu kan jangan sampai merubah moodnya talent kan. Itu ngejagainnya gue jangan. Dia live sekalian, dia bukan live apa ya, pokoknya dia konfirmasi pesawat lewat. Jalur Halim, jadi begitu emang jalur Halim pasti ada pesawat lewat. Dia ngobrol sama istrinya kalau nggak salah. Oh iya? Iya, di parkiran hotel di depan di lobi. Telepon tuh, telepon. Video call kalau nggak salah, dia nanya kenapa tadi kita batal segala. Gue jelasinnya apa gitu pokoknya, tapi gue nggak sebutin yang aneh-aneh gitu lah. Kalau gue sebutin panik lagi, ya lebih panik lagi gitu kan. Karena gue jaga mood juga, jangan sampai ini kita syuting dunia lain kan gitu. Benar. Iya kan? Karena Tante waktu itu juga sempat kehilangan kontak ya waktu yang kita masuk Merebutiri, makanya sebenarnya Tante tuh khawatir, Tante mobil waktu itu. Betul, karena nggak ada sinyal juga kita kan. Sinyal di Merebutiri itu habis. Tapi emang hawanya di hutan itu Om ya? Di hutan itu, apalagi hutan-hutan itu aku jadi penasaran, hutan serem di Banyuwangi deh. Pokoknya kalau diurut-urut yang belasan tahun, puluhan tahun yang lalu, itu ada satu, googling aja lah untuk lebih jelasnya. Itu memang gue sempat mempertanyakan nih dalam hati. Pala gimana sih syutingnya di tempat-tempat beginian gitu kan? Apa dia nggak baca Google apa gimana sih, ini tempat serem banget ini memang terkenal, di tempatnya memang terkenal, tapi lupa kita namanya. Bukannya sengaja lupa ya, emang lupa emang. Komen aja silakan komen aja yang tahu. Itu sejarahnya di zaman dulu kala kemerdekaan itu juga serem. Begitulah yang gue baca itu. Karena gue selalu tempat-tempat yang akan kita datangin waktu Jimmy Channel pertama, gue pasti googling dulu nih apa segala macam, karena gue harus tahu ini mesti ngapain segala macam kan gitu. Waktu itu belum sama Arsam ya? Belum ikut Arsa ya? Dia masih sekolah waktu itu. Oh, iya, sekolah. Iya. Nah, gue sama
teman gua tuh ada Om Benny Cahyo, ada Om Erwin, Om Edwin. Nah itu, nah kebetulan co-driver gua Pak Haji. Pak Haji padahal co-drivernya Om Dito. Ya maksud gua agamis banget lah. Dia emang santai. Tetap aja panik kita. Gue sebenarnya dalam hati, ini Om Pala kenapa kesini sih? Ini tempatnya nih, ini riskan banget. Kalau buat gue sih riskan ya, riskan itu dalam artian ya itu tadi yang buat bagian orang mungkin nggak peduli lah dengan yang seperti itu. Tapi gue yang udah sering ke hutan-hutan, ya nggak perlu kita nyamperin tempat-tempat yang begini nih, nggak perlu. Jadi itu nggak penting nih. Itu sejarahnya gini Om, ceritanya kan kita waktu survei ke Merbedering kenal sama Mas Pur kan, yang punya Java Turtle Homestay. Ya. Nah, sama Mas Pur dikenalin lah sama Mas Ramang yang tour guide-nya itu. Diajak Banyuwangi Safari itu. Banyuwangi Safari. Kalau motor ke situ aja. Nah, itu bagus tuh, mantap. Diajakin lah kita ke situ. Kita off-road, bingung kan challenge apa kira-kira yang di sini ya. Ya udah, akhirnya pikirin ketemulah challenge air itu. Terus titik kumpulnya ya di desa itu, Om. Cuman ya kita nggak kepikiran sampai kemalaman aja di situ, kesorean sih lebih tepatnya. Cuman yang namanya di hutan sore aja udah kayak malam gitu. Iya. Kalau suasana horor, dibilang suasana horor yang justru ya yang namanya hutan ya Om ya, hutan beneran Om, bukan hutan bikinan atau gimana. Ya hutannya masih lebat banget. Lebat. Dan ini asli gue merinding nih. Ini gue merinding. bukan settingan. Karena emang auranya beda. Maaf batuk. Jadi itu yang gue sebel sama lu waktu itu. Kepikiran buat gue sebel sebetulnya. Mana masih pemula semua kan yang nonton kan kemarin waktu di channel 1 kan, maksudnya masuk hutan tuh bawa mobil kayak baru-baru juga kan mereka tuh. Ya itu dia tuh. Termasuk saya sih. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu soal tempat itu ya silakan komen aja lah. Cuman ya kita memang bukan mencari horor yang sebenarnya, enggak kan, itu cuman tempatnya kebetulan begitu kan. Nongol sendiri hutan kan. Beneran. Karena nggak direncanakan jadi horor kan itu. Enggak ada rencana. Challenge loh itu. Challenge pure. Termasuk Amazing Race. Bukan ya? Bukan. Challenge ya. Challenge aja. Challenge ya. Jadi udah nyampe Banyuwangi, ya udah kita explore situ kan. Udah. Kita putar balik. Bapak-bapak marinir timnya. Mata merah. Mana saya bilang. Mereka panik semua. Untung sih, maksudnya kekontrol ya, Om Dito juga selalu ngingetin untuk safety, jaga jarak. Semua. Bahwa ini ya kita nggak bisa sembarangan namanya di hutan. Betul. Nah, sebetulnya ada lagi yang serem. Waktu kita camping di Meru-Betiri, sungai itu. Itu gue juga sebetulnya sebel sama lu. Itu Mas Pur kalau nonton ya. Kan kita camping pinggir sungai ya, kalau teman-teman lihat itu kita camping pinggir sungai. Gue udah curiga nih. Sungai itu pasti someday pasti akan ada bandang. Pasti akan naik airnya. Karena tepian banget Om ya. Ya, itu gue asli tidurnya susah itu gue. Asli gue tidurnya susah. Karena begitu jam 12 malam kita udah selesai semua, ngobrol sama Om Ridwan segala macem. Terakhir gue ngobrol sama Mas Pur. Dia cerita di sungai yang kedua kita mau masuk ke area tempat camping, mobil dia pernah kerendam banjir lebih dari seatap. Kan lewat situ airnya tempat kita camping. Dia baru kasih tahu malam. Kan gue udah tanya sama Om waktu survei, ya kan sebelum kita jalan, Om pinggir sungai sampai gue minta foto-fotonya, Om ini aman Om gitu. Ya dalam hati gue sih nggak aman juga gitu kan. Gue cuma pertama lihat, oh batu-batunya kecil. Oke, mudah-mudahan dia airnya debitnya nggak tinggi. Tapi begitu ngobrol sama Mas Pur, entah dia keceplosan apa gimana. Oh ya, kan kita nyebrang 2 sungai itu, ya kan? Baru nyampe tempat itu. Betul. Karena kan kita jauh ke belakang, ke dalam. Itu guide-nya bilang kalau mobil dia pernah kena banjir bandang lewat dari atapnya. Kan shock juga kita kan. Ya karena waktu itu kan ngawalnya supaya mengamankan semua rombongan gitu kan. Kan nggak lucu kalau sampai talent-talentnya kenapa-napa gitu kan. Aduh, nggak jadi
Asik Dan kita ceritanya. memang waktu Jimny Challenge itu belum terlalu aware sih Om, masih pertama kali. Ya. Jadi itu. makanya ya udah hajar aja pinggir sungai. Kadang-kadang kalau dipikir, iya juga kalau badan habis juga kita semua itu. Iya kan. Kan karena gue si paling tertib. Jadi kan ya gue selalu memberitahukan safety-nya soal apa segala macem gitu kan, soal ular apalah segala Iya. macem ya. Ya itu bukannya kita mengada-ngada kan sampai ada helm apa segala macam pelampung ya kan sampai yang waktu mau Jimny Challenge 2 Iya, kan semuanya bawa segala macam ini kan ya itu untuk preventifnya seperti itulah. Cuman ya itu kalau seremnya itu sebetulnya banyak kalau untuk Jimny Challenge 1 ya. serem makhluk halus, serem Iya. lokasi bencana segala macam ya alhamdulillah sih kita masih di Kalau sini. bencana ya mungkin itu hal lain lah. Tapi kalau yang tidak kasat mata itu yang itu kadang-kadang kita susah untuk memprediksinya Iya. kan. Iya kan? Kontrolnya susah. Itu dia tuh kan agak-agak aduh. Pokoknya Jimny Challenge ini seru lah. Apalagi yang kedua nih kemarin tuh. Yang kedua gimana tuh? Nah, yang kedua itu yang ada suara-suara itu yang ada si Arif diganggu. Ya Arif sempat konfirmasi sama gue. Om, ada panitia nggak di atas? Setahu gue emang gue nggak ada. Karena kan gue bilang sama Om, waktu kita survei, Ya, nih iseng nih. gue mau gue jailin. Gue Iseng, mau Om jailin Dito. sejail-jailnya tuh di atas itu di tempat Jujur aja, mereka. jujur. Om Dito emang ngomong gue mau isengin. Gue Enggak, mau gua gue jailin. Dan itu dilarang sama Om Pala. Karena memang kalau berhubungan dengan safety ya itu tadi. Karena di lantai 2 ada teralis segala ada macam ya. teralis, Kalau ya. mereka lari bisa, wah itu bisa accident lah pokoknya. Makanya juga pakai helm kan kita Pakai wajibin helm. Kenapa mereka. kita pakai helm? Karena itu bahaya, jatuh segala macam. Dan Tangga. Arif konfirmasi kan sama gue. Om, ada panitia nggak di atas? Nggak ada. Emang enggak Gue ada. nyebut demi Allah emang gue nggak tahu. Karena emang tadinya emang gue siapin nih biar seru. Ada yang bisa gerak-gerak sendiri gitu kan. Cuman nggak boleh. Udah gue siapin tuh. Ada pakai remote gitu. Cuma nggak boleh. Iseng banget emang. Tapi bukan tempat itu berhantu ya. Bukan. Bukan tempat itu spooky. Bukan. Tapi memang kan namanya juga sebuah gudang tua gitu Iya, kan. karena Tidak pernah ada kegiatan gitu kan. spotlight kita kan bukan di ruang sakralnya ya Om ya. Iya. Di gudangnya. Kita di gudang. Ini di gudangnya. gudangnya. Bukan di tempatnya. Tempat itu bukan. Dan bukan tempat itu berhantu, bukan. Ini gudang yang udah lama nggak dipakai. Dari tahun 96 apa ya Om waktu itu ya? Kalau Terakhir nggak kita salah ngobrol. gituan gitu. Udah lama banget lah itu nggak dipakai kan. Iya memang bekas garmen ya dulunya. Iya, Bekas garmen terus gudang kosong. udah Terus kosong. kita juga alhamdulillah dapat izin Ya, dan ya semoga tidak membuat orang jadi takut buat ke sana. ya. Bukan kita mau bikin jelek tempat itu, bukan. Cuman itu adalah sampai detik ini gue nggak tahu itu apa. Gue nggak ngerti. Dan itu bukan settingan gue karena gue mau jahilin nggak boleh. Tapi itu ya wajar kalau di tempat seperti itu Iyalah. ada yang aneh-aneh gitu Gudang kan. kosong lama nggak ditempatin. Nah, Orang di gudangnya banyak pelek Pak. udah ngincer pelek tadi masih dipakai rupanya. Waktu kita survei, waduh pelek bagus nih Om JJ begitu. Pelek bagus nih gitu. Begitu. Nah, kalau Om nih begitu kita samperin tempat itu pertama kali syuting, pertama kali survei. Apa yang di benak lu? Oke nih gitu doang Om. Karena menurut saya sih ya horor-hororan itu kalau buat saya ya menarik penonton gitu. Ada lah pasarnya. Ya, ada ininya, ada penggemarnya. Ada penggemarnya Ada dan penggemarnya. penonton kan sukanya begitu. Mereka susah, mereka Iya, ketakutan segala ketakutan. macem. dibilang horor banget enggak ya Om ya. Karena di Iya. pinggir jalan persis motor bunyi motor lewat ada Masih bunyinya. jalan rame lah. Depannya Kru mall. juga banyak di bawah. Kru gitu banyak kan. di bawah. Banyak banget gitu. Dibilang horor enggak juga dan kita cuma ngasih aksen pakai TV nyala, terus Iya. pakai lilin nyala juga. Tapi mereka itu ketakutan nggak settingan loh. Enggak settingan. Nggak ada settingan. Teman-teman kalau tahu ya, Nggak ada settingan tuh. Armo tuh Mobi sampai- takut beneran, Armo beneran. Itu beneran. paniknya bener-bener panik kelihatan takutnya. Cuma Om Peter doang memang dia takut cuman bisa ngontrol nggak munculin. Ya, sebetulnya gue juga takut Om. Takut mereka kenapa-napa. Ya, betul Om. Makanya Itu sempat didampingin kepikiran sama Arsa itu mungkin buat ya ada yang nemenin di bawah gitu kan. Iya. Jadi nggak takut-takut banget gitu Iya. kan.
Kalau gue sendiri suruh naik juga ogah, Om. Ini gue juga ogah gitu, karena sebuah bangunan lama yang nggak pernah dipakai itu Ya pasti. ya begitu deh. Mungkin teman-teman udah lebih tahu lah untuk yang yang bukan percaya ya, tapi pernah tahu lah seperti itu. Iya. Terus fenomena suara kerekam itu juga kita Nah, nggak ada settingan. Mana itu dia tuh. mungkin settingan, tim editor juga dikonfirmasi juga nggak ada kok. Nah, suara bocor mungkin, tapi entah dari mana, nggak tahu ya Iya. kan. Kita nggak pernah tahu tuh. Itu Itu juga baru ketahuan pas tayang, Om. Nah, ada yang ya kan? Editor aja nggak denger, Nggak gitu denger, kan? Nggak editornya denger nggak tuh denger. editor. Itu, waduh, itu bener-bener, gue sih garuk-garuk kepala itu. Itu ya mungkin sebagian penonton seru gitu kan, Iya. tapi buat kita produksi ini Kita di lapangan deg-degan juga. deg-degan juga, pusing juga. Wah, Dan itu. apa? Episode horor tuh juga kita kadang mikirnya juga gitu, Om ya. Iya, Takutnya menjelekkan tempatnya. betul. Karena mungkin tempatnya itu masih aktif, takutnya bikin nama tempat itu jelek. Kadang pertimbangannya di situ kalau bikin episode horor tuh. Terus juga perizinannya kan nggak bisa Betul. sembarangan juga. Namanya itu masih properti orang, kita Ya. nggak bisa sembarangan masuk. Kalau sembarangan masuk, habis kita. Yang pasti kita kemarin tidak mau bikin jelek tempatnya. Iya, Itu betul. memang benar-benar terjadi. Mm-mm. Ya sampai detik ini kami tahunya itu adalah benar-benar terjadi ya, bukan Iya, settingan kita untuk ledak-leduk. menaikkan followers, viewers segala macam. Ya entah itu tikus, entah itu kucing, kita nggak Ya tahu. itu nggak tahu. Distorsi dari yang lainnya mungkin gitu bisa juga, karena kan Iya. mic-nya semua wireless ya. Mm-mm. Bisa aja untuk masuk suara apa gitu, kita nggak ngerti ya. Tapi itu bukan settingan gitu ya. Iya. Kalau settingan sih nggak lucu, kita bukan settingan, Nggak. bukan syuting dunia lain gitu. Yang perlu dibumbu-bumbuin kita enggak. Nggak ada. Iya, iya, hampir semua momen-momen horor, momen-momen apa aneh-aneh gitu ya, semuanya kejadian di lokasi, Om. Termasuk Ya. yang di Bali tuh Ridwan yang dilempar sama batu. Oh gitu. Itu asli, Om. Maksudnya, nah siapa yang panitia yang berani ngumpet-ngumpet di Ya. lokasi itu? Kalau di Bali itu ya karena ada teman gue yang orang Bali asli, dia pernah cerita sama gue kalau di Bali itu mereka sangat menghargai alam segala Betul. macam. Mereka bersahabat dengan alam Betul. dan ini kalau gue nggak salah dia ngomong ya, di Bali itu sangat menghargai alam karena mereka punya apa ya, roh sendirilah kayak Ya. pohon apa segala macam itu. Bukannya gua musik, tapi itu adalah Menghargai kepercayaan lain dan itu ada kearifan lokal gitu kan. Mereka berdampingan gitu kan. Ya kalau gue sih tadinya dulu nggak percaya. Cuma karena kebanyakan sering di hutan dengan ketemu yang aneh-aneh gitu, aduh. Pada akhirnya ya udah kita Ya sudah, gitu dunia kan. itu ada gitu, Om ya. Sampai pernah di satu mall itu gue ketemu dengan yang begitu, gue pernah juga. Itu nanti kita bahas sendiri ntar kapan lah. Itu ngeri juga tuh. Ya, intinya mah horor-hororan gitu yang kita setting cuma tempatnya, tapi nggak Betul. ada settingan kejadiannya. Dan gua Kita sampai cuma ngomong, menyiapkan tempat yang agak gelap, ya, iya kan? Agak gelap. Kalau soal seremnya itu udah tergantung pribadi mereka masing-masing iya, gitu kan. gitu. Kalau kita mah santai-santai aja gitu untuk yang udah biasa atau apa gitu. Tapi kalau mungkin yang belum pernah tahu, ini tempat apa? Ini Iya. tempatnya begitu lagi. Tapi bener ya, Arif gitu ya, paniknya bener. Kalau mungkin di BTS-in kali ya, Arif pas lagi nunggu channel, parah lu parah. Iya, karena memang takut gitu, paniknya bener-bener panik. Ya mungkin Iya. di bayangan mereka, ini tempat mandiin jenazah, ini tempat rias jenazah gitu ya. Ya akhirnya kemana-mana pikiran. Kalau secara indigo mungkin ya, indigo ya pasti akan bisa melihat Iya. bahwa segala suatu tempat itu pasti Ada. adalah apanya lah gitu kan. Tapi kan kita bukan mengekspos itu, bukan mau Bukan. bikin jelek tempat itu, Bukan. enggak. Kita cuma minta mereka ngerjain TTS kok. Itu dia. Supaya Suruh kuncinya biar mereka dapat tidak kunci disita. mobil. Marah-marah nggak ada poin. Emang siapa yang ngomongin poin dari awal? Cuman kuncinya supaya nggak disita gitu. Kebetulan alhamdulillah mereka berani semua. Nah, itu mereka berani walaupun dengan sedikit gemeteran gitu kan. Sampai nggak bisa jawab, padahal pertanyaannya gampang-gampang gitu. Pertanyaannya gampang-gampang loh. Gampang-gampang. Cuman kalau orang udah takut, itu ya udah beda lah, udah beda banget gitu. Gue juga mungkin kalau di challenge seperti itu gue juga gemeteran juga gitu kan. Tapi itu balik lagi ke tadi, kalau gue konfirmasi bahwa di Jimmy Challenge 2 itu gue pribadi gue nggak tahu itu settingan. Gue nggak tahu karena gue mau settingan nggak boleh. Ya,
Om ada Dito saksinya yang ini. niatan minta Mau gue jailin sejail-jailnya waktu nggak kemarin ada itu. Om, nggak ada, kita nggak main Cuman nggak boleh gitu. sama Om Nggak Pala. ada. Jadi yang dikonfirmasi sama Om Arif bahwa itu gue menyatakan gue benar, gue nggak tahu apa-apa. Jadi itu di luar kekuasaan kita lah. Tapi mudah-mudahan video-video itu tidak membuat jelek tempatnya. Betul. Mohon maaf, kita tidak mau bikin jelek, tidak mau bikin tempat itu jadi negatif segala macam. Yaitu bukan kesengajaan. Bukan. Nah, begitu. Itu real kejadian teman-teman. Kita juga ya alhamdulillah sih ya nggak sampai panik sampai terluka lah talentnya. Alhamdulillah banget itu. Itu poinnya sebenarnya. Nah, kalau menurut Om ada lagi nggak yang serem dari Jimny Challenge 1 sama 2? Apa ya? Nggak ada sih Om, itu doang Om. Paling ya Itu ya doang. kesereman soal masalah kebencanaan kali ya, takutnya kejadian apa-apa. Ya, itu sih itu yang gua waktu yang concern Jimny banget. Challenge 1 itu kan kita belum aware banget masalah itu. Makanya waktu yang Jimny Challenge 2 Om Dito udah lebih aware, udah ngingetin kru, tim, terus juga talent buat kayak bawa helm, bawa pelampung. Supaya mereka juga bingung tuh. Iya, kenapa bawa pelampung ya? Kan namanya kejadian kita nggak pernah tahu. Itu yang di Jimny Challenge 2 itu kenapa bawa pelampung? Ya itu tadi yang di Hambalang itu, di sungai itu. Ya. Memang kita preparekan mereka bawa pelampung, amit-amit kalau banjir bandang itu tidak akan pernah tahu kapan. Iya, tiba-tiba Om ya. Nah, kalau tiba-tiba mereka kena bandang ya mudah-mudahan mereka bisa survive dengan alat yang kita udah siapkan. Iya. Makanya nggak gampang lo bikin Jimny Challenge itu. Kita harus menjaga 4 talent itu sehat berangkat pulang. Iya. Ya kan? Bener. Jangan sampai kenapa-napa gitu, semuanya aman, kru juga sama, nggak boleh kenapa-napa. Nah, itu yang sulit banget gitu. Oh iya, belum dibahas Om. Apa Masalah yang season 3. Sebenarnya kan sempat mau ada horor Om. Season 3 yang Season 3 yang 100 juta challenge. Oh, 100 juta challenge. Ya, waktu itu malam itu yang saya ngomel-ngomel ke talent, pada akhirnya saya kasih hukuman mereka buat besok challenge lagi, harusnya malam ini terakhir gitu. Oh, iya. Kalian harus challenge lagi besok. Itu sebenarnya udah siap tempatnya Om. Ada rumah horor di daerah, saya lupa tuh. Gimana tuh? Ciputat kalau nggak salah. Oh gitu. Daerah Ciputat, kita udah survei segala macem, udah ready. Cuman energinya memang kita sempat bawa paranormal Om ke situ Om. Oh, gitu. Jujur aja, kita sempat bawa paranormal ke sana. Energinya kuat banget Om. Oh gitu. Karena ternyata rumah itu sempat jadi tempat praktek kultus. Apa tuh Kultus tertentu. Jadi kayak pemujaan Oh gitu. something gitu. Energinya kuat banget Om. Oh. Ini saya merinding sekarang nih ceritanya gitu. Karena rumahnya udah lama, rumah gede banget Om. Gede banget, rumah gedung gitu. Rumah orang kaya lah, tapi di tengah kebun gitu. Oh. Niatnya rencananya mereka disuruh ngambilin part-part mobil yang dicopot supaya lengkap, terus balik lagi. Cuman horor banget Om, nggak jadi. Sama kayak yang itu ya? Dan mereka juga kebetulan nggak datang-datang di tempat itu Om. Oh gitu. Nggak datang-datang, kita tungguin, udahlah cabut aja lah gitu. Iya. Udah nggak jadi aja sekalian gitu. Dan tempatnya juga kayaknya bahaya gitu. Sampai kita sampai pakai paranormal. Waktu itu bukan paranormal sih. Yang kayak Jimny Challenge 2 dong, surveinya yang di mana tuh? Bioskop ya? Ya bioskop Atom, Jimny. Jadi Itu kan. kandidat itu 2. Jimny Challenge jadi Jimny Challenge 2 tuh tempat horor kandidatnya 2. Ada di bioskop Atom sama gedung arsip di seberang danau situ Cikaret. Oh. Nah, bioskop Atom itu ternyata ada masalah, sebelumnya ada orang bikin event, ada masalah. Akhirnya pemilik bioskopnya itu udah nggak mau lagi ada aktivitas di situ. Kita batal. Terus kedua, kita ke Setu Cikaret. Nah, di Setu Cikaret kita udah izin tuh sama RT-nya, ketua RT-nya. Udah nggak bisa Mas, katanya bikin syuting-syutingan gitu di sini, soalnya apa? Yang digangguin bukan mas-masnya, tapi warga sekitar. Oh gitu. Iya. Wah, panik kita. Ya udahlah Bu, nggak usah, nggak apa-apa. marahnya malah ke warga sekitar. Iya. Marahnya warga sekitar. Oh gitu Bu, iya. Waktu itu terakhir ada syuting begitu malah warga sini yang ditongolin segala macem, digangguin. Masih nggak mau lagi. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Padahal dibilang aman. Gedung arsip tuh. Nah itu kan itu yang agak-agak susah diterima dengan nalar itu ya. Iya. Iya kan? Itu tuh. Kesulitan tempat horor tuh begitu. Kenapa nggak di luar Bogor? Karena kita syutingnya di daerah Bogor. Ya. Sampai garis finish kita pun syutingnya masih di daerah Bogor. Jadi ya udahlah. Padahal kan kemarin
sempet apa tim kreatif nawarin di ini aja di sekitaran Jakarta, ya kejauhan. Iya, kita Kasihan. tektoknya kejauhan Iya, gitu. kasihan Karena itunya. waktunya mereka sangat-sangat sempit. Mm-mm. Nah, itu tadi sekedar kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Pala ini sedikit cerita tentang horornya Jimny Challenge yang Nggak memang dibuat-buat. nggak dibuat-buat, ada sendiri. Jadi bukannya kita mau syuting dunia lain, tapi ya memang Kejadian horornya muncul kejadiannya seperti sendiri. itu gitu kan. Jadi bukan kita mau settingan apa segala macam, kita hanya sekedar konten ya, Betul. tapi ya ada yang ikut di belakangnya ya itu bonus. Bonus lah, pengalaman aja lah. Ya itu dulu videonya. Mudah-mudahan ini tidak membuat sesuatu yang negatif, Ya. tapi ini hanya konten dan mudah-mudahan semuanya aman-aman saja dan tempat-tempat itu tetap berlanjut sampai sekarang dan tidak ada masalah gitu ya. Bukan kami mau mencari masalah, tapi memang itu apa adanya Ya. dan ditonton aja video-videonya Jimny Challenge dan Road Party. BTS-BTS-nya dari BTS-nya Undito. juga, BTS-nya semuanya ditonton, banyak yang bikin BTS-nya dan jangan lupa komen saran-saran untuk Jimny Challenge berikut atau Road Party, kita tunggu. Oke, selamat hari ini.